Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi scheduling, penjadwalan dalam mata kuliah sistem produksi. Ada bab namanya scheduling atau penjadwalan. Kita mempelajarinya dengan tujuan untuk menjawab kapan pesanan harus diselesaikan. Yang kedua, menjawab pekerjaan mana yang harus didahulukan. Dan terakhir, mana yang menjadi pengendalian prioritas atau priority control. Apa itu priority control? Priority control adalah proses komunikasi, start and completion dates, kapan mulai dan kapan selesai tanggal departemen manufacturing, agar melaksanakan seluruh aktivitas yang direncanakan. Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama, kita harus punya namanya dispatch list, daftar kiriman, yaitu alat yang dipakai untuk menginfokan waktu dan prioritas dari proyek yang kita kerjakan. Yang kedua, dispatching job, untuk melihat apakah kerja kita itu adalah overload atau underload. Langkah terakhir, yaitu kita melakukan operation sequencing. Sequencing itu artinya adalah pengurutan, untuk mengurutkan mana duluan, mana di tengah, mana belakangan. Metode atau teknik penjadwalan itu ada di 5. Ada backward scheduling, forward scheduling, operation scheduling, block scheduling, dan flow control capacity planning. Backward scheduling itu biasanya menghitung mundur. Jadi di sini kita mengetahui waktu pekerjaan selesai, tetapi kita tidak tahu kapan pekerjaan itu akan dimulai. Misi kita adalah mencari start date, kapan pekerjaan itu akan dimulai. Konsep ini cocok untuk perusahaan job shop manufacturing. Job shop, ya semacam kayak bengkel semacam itu. Yang kedua, forward scheduling. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Dimulai dari tanggal dan waktu operasi pertama. Jadi kita tahu kapan mulainya, tapi kita harus mencari kapan selesainya. Biasanya yang menggunakan ini adalah produk besar dengan sedikit komponen. Ini cocok untuk perusahaan yang make to order dan assemble to order. Yang ketiga, operation scheduling atau detail scheduling. Ini adalah dia sudah ditetapkan tuh startnya kapan dan completion date-nya kapan. Dua-duanya sudah diketahui. Dan kita juga mempertimbangkan waktu setup penyiapan. Kemudian runtime-nya kita siapkan, waiting time dan moving time-nya itu. Nah, di sini kita harus menggunakan CRP. Ya, dan digunakan dalam dispatching function. Ini cocok untuk pekerjaan job shop manufacturing. Block scheduling, yang keempat, ini adalah versi sederhana dari backward scheduling. Biasanya kurang akurat sih. Ya, tujuannya untuk menduga berapa banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk setiap part. Ya. Tentunya cocok untuk menghemat waktu, tetapi masalahnya dia menambah waktu tunggu atau long lead time. 5. Flow control capacity. Ini proses dibuat supaya dia seimbang. Jadi produksi gimana caranya supaya dibuat stabil. Intinya aliran material harus lancar. Dan biasanya cocok untuk flow production. Kembali lagi, jadi di dalam penjadwalan atau scheduling, ada yang namanya priority control. Nah, untuk melakukan priority control ini, ada tahapan yang ketiga, di mana kita melakukan operation sequencing atau operasi pengurutan. Jadi kalau ada 5 proses, mana yang duluan, mana yang di tengah, dan mana yang belakangan. Nah, operation sequencing itu ada beberapa. Ada yang namanya metode critical ratios, ada yang namanya short processing time, ada yang namanya first come first serve, ada yang disebut earliest due date, dan ada yang disebut sebagai longest processing time. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah critical ratio. Jadi critical ratio atau rasio kritis adalah rasio antar waktu yang tersisa. Jadi selisih sekarang dan due date. Due date itu adalah tanggal di mana proyek itu harus selesai. Nah, biasanya prioritas critical ratio yang terkecil. Contoh kasus ya. Hari ini tanggal 25, PT ABC memiliki 3 operasi. Jadi di PT ABC itu ada 3 operasi. Nah, ceritanya ada order kode 1234. Nah, kalau sekiranya hari ini tanggal 22 April, hari ini, dibutuhkan nanti selesai tanggal 3 Mei. Berarti dari tanggal 22 April sampai tanggal
3 Mei, itu ada berapa hari tuh? Nah, dan proyek ini memiliki 8 hari kerja tersisa katanya. Tentukan critical ratio untuk order 1, 2, 3, 4. Mudah. Order 1, 2, 3, 4, critical ratio-nya itu adalah tanggal order itu selesai dikurangi hari ini. Atau tanggal order itu dimulai hari ini. Jadi antara 3 Mei sampai 22 April, kalau saya cek di kalender itu ada 10 hari. Ya. Kemudian dibagi dengan hari kerja yang tersisa untuk menuntaskan proyek itu. Nah, ternyata hari kerja yang tersisa itu 8. Sehingga critical ratio-nya itu adalah 10 dibagi 8. Sehingga dapat 1,25 untuk order 1, 2, 3. Kemudian, ada yang namanya order 2, 3, 4, 5. Nah, ceritanya hari ini tanggal 22 April. Nah, proyek itu atau produk itu dibutuhkan tanggal 13 Mei. Dan memiliki 20 hari kerja tersisa untuk mengerjakan produk itu. Nah, di sini catatan, hari pertama dan hari Minggu tidak dihitung. Nanti cek di kalender. Kemudian ditanya mana yang menjadi prioritas. Ya. Nah, kita cek order 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, critical ratio-nya itu adalah selisih antara tanggal selesai dikurangi tanggal dimulai. Cek di kalender berapa hari waktu kerjanya. Tidak termasuk hari Minggu dan hari pertama. Ya udah, ternyata setelah dicek kalender ternyata ada 16 hari. Oke. Kemudian ternyata dari sekarang kita memiliki 20 hari kerja. Oh, berarti 16 dibagi 20. Sehingga critical ratio-nya adalah 0,8. Pertanyaannya, mana yang menjadi prioritas? Apakah order 1, 2, 3, 4 atau order 2, 3, 4, 5? Anda bandingkan nilai CR-nya. Untuk 1, 2, 3, 4 CR-nya 1,25. Untuk 2, 3, 4, 5 CR-nya 0,8. Nah, yang menjadi prioritas adalah pilih CR yang lebih kecil, yang dikerjain duluan. Berarti 0,8 ini lebih kecil daripada 1,25. Artinya, orders 2, 3, 4, 5 itu dikerjakan duluan atau menjadi prioritas karena nilai critical ratio-nya lebih kecil. Intinya, kalau critical ratio-nya kurang dari 1, berarti pekerjaan itu harus segera dituntaskan. Ya. Tetapi kalau sekiranya critical ratio-nya lebih dari 1, artinya pekerjaan kita masih memiliki slack time. Baik, kasus kedua. Ceritanya ini ada PT ABC. Memiliki 3 operasi. Operasi A, tugas A, tugas B, dan tugas C. Tugas A memiliki batas waktu akhir sampai tanggal 30. Tugas B, batas waktu akhir itu sampai tanggal 28. Dan tugas C sampai tanggal 27. Sementara hari ini adalah tanggal 25. Oke. Nah, kemudian dari sini diketahui ternyata tugas A itu tinggal 4 hari lagi untuk menuntaskan. Tugas B tinggal 5 hari lagi untuk menuntaskan. Dan tugas C tinggal 2 hari lagi untuk menuntaskan. Untuk mencari critical ratio tugas A, formulasinya sederhana. Di mana due date atau tanggal terakhir pekerjaan itu harus selesai dikurangi dengan hari ini tanggal berapa, kemudian dibagi dengan sisa hari yang tersedia. Ya, sehingga didapat untuk tugas A, maka critical ratio-nya itu adalah 1,25. Didapat dari 30 dikurangi 25 dibagi workday remaining dibagi 4. Sehingga dapat 5/4. 5/4 itulah 1,25. Bagaimana dengan yang B? Caranya sama. Ya, berarti due date-nya 28 dikurangi tanggal hari ini 25 dibagi dengan workday remaining 5 sehingga dapat 0,60. Begitu juga dengan yang critical ratio yang ketiga. Nah, dari sini ada 3. A critical ratio-nya 1,25, B 0,60, C 1. Jadi critical ratio itu sebaiknya dimulai dari critical ratio yang terkecil. Yang urutan pertama itu adalah tugas B. Kemudian yang di atas 0,60 itu 1.
yaitu tugas C. Ya, tugas C. Dan berikutnya tugas A berapa? Ya, terakhir berarti urutan ketiga. Jadi prioritas pertama kita kerjakan dulu yang B, kemudian C, baru A. Ya, jadi mulai dari critical ratio yang terkecil ya sampai yang terbesar itu akan menjadi prioritas.